Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Dalam program kali ini kita akan berbicara tentang satu tema, masih tentang iman, yaitu iman harus terus diperjuangkan. Terdapat dalam Yudas pasalnya yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Berbicara tentang iman harus terus dipertahankan. Di sini kita akan berbicara tentang tanggung jawab orang yang telah beriman. Ada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa diabaikan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, dalam surat Yudas kita akan melihat ternyata memang surat ini adalah surat yang tergolong sebagai surat yang bersifat umum, atau surat yang tidak diperuntukkan kepada satu jemaat atau satu pribadi. Tapi ini berbicara tentang satu surat yang ditujukan kepada orang-orang yang pada masa itu sedang mengalami tantangan-tantangan berat. Secara khusus dalam konteks Yudas, ada pengajar-pengajar sesat, ada orang-orang yang berusaha untuk mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 3 kita menemukan yang namanya tujuan daripada keseluruhan surat ini, yaitu apa? Supaya mereka tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada mereka. Jadi orang yang telah beriman tetap harus berjuang, memperjuangkan, mempertahankan iman itu, karena sesungguhnya itulah wujud tanggung jawab dari orang-orang yang telah beriman. Nah, pada bagian ini kita akan belajar paling tidak ada 4 hal bagaimana kita mampu mempertahankan iman. Yang pertama, kita akan melihat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dalam pasal ini. Di situ berbicara tentang nasihat supaya tetap tinggal di dalam Tuhan. Saya akan bacakan pasal yang ayat yang ke-17 sampai 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi dalam konteks ini, bagaimana cara kita untuk mempertahankan iman itu, yaitu kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya. Tanpa hidup dalam Tuhan, pasti kita tidak bisa mempertahankan iman. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, iman kita masih tetap akan kokoh, akan tetap kuat. Tapi ketika kita sudah di luar Tuhan, saya mau katakan tidak mungkin orang yang di luar Kristus itu mampu mempertahankan iman. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan iman? Di ayat 20 tadi saya sudah bacakan. Bangunlah dirimu sendiri. Yang kedua, supaya kita tetap bisa mempertahankan iman, kita harus membangun diri kita sendiri, membangun kerohanian kita. Sehingga kalau kita punya rohani yang terbangun, meskipun ada tantangan yang menghantam kehidupan kita, kita masih bisa berdiri dengan kokoh. Bangunlah kerohanian kita.
ya, melalui ibadah, melalui berdoa, melalui pelayanan yang kita kerjakan, kita harusnya terus-menerus mengalami pembaharuan dan rohani kita senantiasa terus terbangun. Yang ketiga, bagaimana kita mempertahankan iman itu, yaitu di ayat yang ke-20, berdoa. Bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman tidak mungkin tidak berdoa. Orang yang beriman pasti tidak akan meninggalkan doa. Orang yang beriman pasti akan hidup di dalam doa. Ya, maka doa merupakan hal yang penting. Ya, seringkali ya, doa ini menjadi hal yang sulit. Ya, saya mau katakan bahwa doa ini susah-susah gampang. Ya, susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Artinya meskipun mudah dilakukan, tapi seringkali ini diabaikan. Ya, padahal sesungguhnya banyak orang Kristen berbicara doa itu sesungguhnya adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa berdoa orang percaya tidak akan bisa hidup. Dan yang keempat, ya, hidup dalam perjuangan. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12, ya, dikatakan 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Di situ kita melihat ayat yang mengatakan demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hal keempat, untuk mempertahankan iman yang benar itu, kita harus hidup dalam sebuah perjuangan, pertandingan dalam konteks ini. Ya, ada pertandingan yang harus dilakukan oleh orang percaya supaya iman itu senantiasa teruji. Ya, iman itu akan teruji ketika melewati pertandingan-pertandingan iman. Ya, hidup dalam pertandingan ini akan membuat iman kita semakin bersinar, semakin tampil dan teruji. Ya. Oleh karena itu, ya, perjuangan, tantangan hidup, pertandingan iman itu merupakan sebuah media untuk bisa memurnikan iman, memancarkan iman itu. Sama seperti emas, kalau dia digosok dan terus digosok, dia akan semakin bersinar. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau hari ini diperhadapkan dengan tantangan, dengan pertandingan yang begitu berat, anggaplah itu sebagai sebuah media untuk semakin membuat iman kita makin kokoh, makin kuat. Ibarat paku, kalau dia semakin dipukul, semakin dipalu terus menerus, ya, dia akan makin menancap dan tidak mudah untuk diambil. Demikian juga diri kita, ketika tantangan menghantam hidup kita, seharusnya kita semakin kuat, kita semakin tertancap kepada Kristus. Terpujilah Tuhan. Akhirnya selamat beristirahat, nikmatilah malam ini, karena Tuhan menyertai kita, dan kiranya kita tetap mampu mempertahankan iman kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.